Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Wahyuni dengan NIM 05081182126016. Di sini saya akan menjelaskan atau memperkenalkan tentang pengenalan mikologi. Sebelum mempelajari lebih lanjut, sebaiknya kita mengenal terlebih dahulu apa itu mikologi. Mikologi berasal dari bahasa Yunani yang kemudian dibagi menjadi dua, yaitu Maikes dan Logos. Maikes sendiri memiliki arti jamur, sedangkan Logos memiliki arti ilmu. Dan dapat ditarik kesimpulan bahwa mikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jamur atau sering disebut juga cendawan dan fungi. Jamur adalah organisme kecil, umumnya makroskopis, eukariotik, berupa filamen yang bening, bercabang, menghasilkan spora, tidak mempunyai klorofil, dan mempunyai dinding sel yang mengandung kitin, selulosa, atau keduanya. Jamur dapat berkembang biak dengan cara aseksual dan seksual. Perkembangan secara aseksual dapat dilakukan dengan pembelahan sel atau fragmentasi dan pembuatan spora. Sedangkan perkembangan seksualnya itu dapat dilakukan dengan peleburan dua sel inti atau melalui kontak gametagium dan konjugasi. Jamur dapat dibedakan menjadi 4 divise, yaitu Zygomicota, Ascomycota, Basidiomycota, dan Deuteromycota. Tetapi jamur yang akan kita bahas lebih lanjut yaitu dari kelas Zygomicota. Zygomicota merupakan kelompok jamur yang memiliki struktur tubuh yang masih sederhana. Ciri-ciri yang termasuk ke dalam divisi Zygomicota adalah: pertama, memiliki tubuh bersel banyak atau multiseluler. Kedua, tidak berklorofil sehingga bersifat heterotrof. Kelompok jamur ini umumnya hidup sebagai saprofit dan menyerap makanan dari organisme yang telah mati. Berikutnya, hampir semuanya hidup di habitat darat. Selanjutnya, hifa tidak bersekat dan bersifat senositis atau mempunyai beberapa inti. Nah, hifanya berfungsi untuk menyerap makanan yang biasa disebut rhizoid. Dinding sel dari jamur ini itu terdiri atas kitin, tidak memiliki zoospora, sehingga spora-sporanya itu mempunyai sel-sel yang berdinding. Nah, spora inilah yang biasanya tersebar kemana-mana. Perkembangbiakan secara aseksualnya itu dilakukan dengan spora yang berasal dari sporangium yang telah pecah. Beberapa hifa akan tumbuh di ujungnya membentuk sporangium. Nah, sporangium ini berisi spora. Spora yang terhambur inilah yang akan tumbuh menjadi miselium yang baru. Perkembangbiakan secara seksualnya itu dilakukan dengan peleburan dua hifa, yaitu hifa betina dan hifa jantan. Hifa jantan adalah hifa yang memberikan isi selnya, sedangkan hifa betina adalah hifa yang menerima isi selnya. Perkembangbiakan ini dilakukan dengan gametangium yang sama bentuknya, baik dari hifa jantan ataupun hifa betina yang mengandung banyak inti. Selanjutnya, gametangium mengadakan kopulasi. Jamur Zygomicota ini juga tidak memiliki tubuh buah, serta beberapa hifanya terdiri tegak dan membentuk sporangiofor. Nah, pada ujung sporangiofor itu terdapat sporangium yang berbentuk bulat. Di dalam sporangium inilah yang berwarna kehitaman yang terdapat spora vegetatifnya. Nah, jamur ini juga terdapat dalam kondisi lingkungan yang buruk atau kering. Selanjutnya yaitu struktur tubuh pada Zygomicota. Nah, berikut adalah gambarnya. Berdasarkan gambar, itu terdapat hifa dan sporangium. Jika suatu jamur hifanya tidak memiliki sekat, maka jamur tersebut dapat dipastikan adalah kelompok Zygomicota, sehingga jamur yang tidak bersekat adalah ciri khas dari jamur ini. Pada jamur kelompok Zygomicota itu memiliki 3 jenis hifa, yaitu hifa yang menjalar di permukaan substrat atau yang biasa disebut stolon, hifa yang menembus ke dalam substrat biasa disebut akar atau rhizoid, dan hifa yang menjulang ke atas yang membentuk sporangium yang biasa disebut dengan sporangiospor. Biasanya jamur jenis ini itu memiliki cara hidup sebagai
proba atau pengurai di tanah. Dan ada juga beberapa pada sisa-sisa organisme yang sudah mati atau sudah membusuk seperti tempe, nasi, dan roti. Beberapa tahapan pada daur hidup jamur Zygomicota yaitu: pertama yaitu hifa yang positif bertemu dengan hifa yang negatif. Yang kedua, pada masing-masing ujung hifa itu berdekatan tumbuh bakal gametangium dengan inti haploid. Yang ketiga, bakal gametangium berubah menjadi gametangium yang memiliki banyak inti. Yang keempat, dinding gametangium pecah, inti positif dan inti negatif bergabung menghasilkan zigospora yang berinti haploid. Yang kelima, zigospora mengalami pembelahan reduksi atau meiosis. Yang keenam, bila kondisi lingkungan mendukung zigospora akan tumbuh dan membentuk sporangium. Inti haploid akan membelah secara mitosis dan menjadi inti-inti spora yang terdapat di dalam sporangium. Spora yang dihasilkan yaitu spora positif dan spora negatif. Nah, yang ketujuh, sporangium yang telah masak dindingnya pecah dan membentuk spora tersebar keluar. Yang kedelapan, spora yang jatuh pada substrat yang sesuai akan tumbuh menjadi hifa atau miselium. Spora positif tumbuh menjadi hifa miselium positif dan spora negatif tumbuh menjadi hifa negatif. Yang terakhir yaitu setiap hifa atau miselium dapat berkembang biak secara aseksual dengan membentuk sporangium pada setiap ujung hifanya. Sporangium dan hifa positif menghasilkan spora positif dan sporangium dari hifa negatif akan menghasilkan spora negatif. Beberapa jamur dari kelas Zygomicota contohnya yaitu Rhizopus oryzae yang terdapat pada Ragitaceae. Yang kedua, Rhizopus oligosporus yang terdapat pada pembentukan tempe. Dan terakhir yaitu Mucor mucedo yang terdapat pada kotoran ternak.